Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Josgrab Nur Seri. Pada video kali ini saya akan bahas hal sepele, tetapi ini penting dalam proses tahap pembentukan cabang single cordon metode tulang ikan percabangan tersiernya seperti ini. Jadi di pohon ini adalah varian Rose Fragrant. Jadi varian ini merupakan varian yang sangat ginjah juga, hampir sama juga dengan Jupiter. Jadi gampang sekali dibuahkan untuk varian ini, dan ini juga masuk dalam skala pengembangan untuk di kebun saya varian ini. Karena di beberapa pohon sudah berbuah, dipangkas panjang buah, pendek buah, dan buahnya punya ciri khas tersendiri, yaitu beraroma bunga mawar. Ini seperti ini. Ini kita grounding di tanah ya. Di sini sudah tidak ada daunnya, saya buang. Dan juga tidak ada cabang tersier, tidak ada tunas airnya. Tetapi dengan metode seperti ini, kita memelihara seluruh tunas air yang ada di batang sekunder ini. Ini primer, kita belokkan, kemudian kita sebut menjadi sekunder. Percabangan kita buat dari keseluruhan menggunakan tunas air pada pohon ini. Seluruh tunas air kita tumbuhkan, nanti kita seleksi mana yang akan kita jadikan cabang tersier pada tahap pembentukan ini. Nah, ini setelah sekunder ini sampai di ujung para-para seperti ini, ketika masih kecil itu terlihat ya, kita potong atau kita hentikan. Tujuannya adalah untuk menahan nutrisi agar berpindah ke tunas-tunas air yang ada di cabang sekunder ini untuk kemudian kita jadikan cabang tersier pada tahap pembentukan seperti ini. Jadi kalau masih ada yang nanya, kalau daunnya dibuang di batang primer ini masalah atau tidak? Tidak ada masalah. Selama seluruh tunas air atau daun di atas ini jumlahnya banyak, maka pada pohon ini akan banyak sekali nutrisi yang diolah untuk disalurkan ke batang dan cabang seiring dengan banyaknya jumlah daun yang terus memasak nutrisi. Semakin banyak cabang dan daun di atas ini, maka akan banyak juga nutrisi yang diolah dan dihasilkan untuk kemudian disalurkan ke seluruh cabang dan batang melalui proses fotosintesis. Jadi secara naluri alamiah tanaman ini ketika cabangnya banyak dan cabang di atas ini membesar, maka batang primer akan ikut membesar karena dia harus menopang seluruh kebutuhan nutrisi yang ada di cabang-cabang di atas ini, di para-para nih, primer, sekunder, dan tersier. Nah, di tahap ini, apa yang harus kita buang? Yang pertama yang harus kita buang adalah sulurnya. Nih, sulurnya sudah kita buang. Yang kedua adalah daun yang ketiaknya tumbuh tunas air untuk kita jadikan tersier seperti ini. Nah, daun-daun ini kita buang. Nih, jadi ini jadi cabang tersier. Tunas air kita tumbuhkan jadi cabang tersier. Ini juga butnya masih ada ya. Ini tunas air kita tumbuhkan cabang jadi cabang tersier. Daun kita buang. Untuk apa? Untuk mengurangi kelembapan sehingga tidak mudah terserang jamur. Nih, kita buang. Jadi daun-daun yang ada di cabang sekunder seperti ini ya. Dan di sini tunas airnya kita tumbuhkan sebagai calon tabang tersier, daunnya kita buang. Untuk apa? Untuk mengurangi kelembapan dan memfokuskan nutrisi kepada cabang-cabang tersier dari tunas air ini. Ini sudah banyak daunnya. Sudah cukup untuk mengolah nutrisi atau berfotosintesis untuk mengolah nutrisi disalurkan ke batang dan cabang. Ini seperti ini kita buang. Oke. Kita buang. Kita buang. Semua kita buang, kecuali yang terujung. Nah, yang terujung ini belum kita buang karena masih terlalu kecil tunas airnya. Nanti kalau tunas airnya sudah mulai agak membesar, 6 daun, baru daun-daun ini kita buang. Seperti ini penampakannya. Oh iya, daunnya seperti ini.
varian fragrance. Ini varian genjah yang beraroma juga. Ini ya. Jadi kita di tahap pembentukan harus membuang sulur. Kenapa sulur dibuang? Supaya hemat nutrisi. Jadi tidak banyak nutrisi yang terbuang karena sulur itu juga memakan nutrisi. Yang kedua, membuang daunnya yang ada di bawah atau di ketiak daripada tunas air yang calon cabang tersier ini. Kemudian juga sulur-sulur di tunas air ini kita buang dari awal seperti ini. Dan seluruh tunas air di cabang tersier. Nah ini tunas air kita jadikan cabang tersier. Di ketiak daun ini akan tumbuh lagi tunas air seperti ini. Nih, dari awal kita buang. Oke. Jadi tidak ada tunas air di cabang tersier ini. Sudah kita buang dari awal. Tujuannya agar fokus ke ujung, ke pucuk, sehingga batang ini membesar. Kenapa tidak di Excel break di cabang-cabang tersier ini? Nggak perlu. Karena hanya akan menambah kelembapan saja. Karena ini di cabang ini seluruh tunas air kita pelihara. Apakah nanti seluruh tunas air ini akan dijadikan cabang tersier? Tidak. Yang terlalu tertinggal nanti kita buang. Kita pelihara yang pertumbuhannya vigor dan baik. Karena kalau menunggu yang terlalu tertinggal seperti ini sedang kita fungsikan untuk untuk mengolah nutrisi daunnya. Nanti ketika tahap pemangkasan ini karena sudah besar, kita buang yang kecil. Terlalu tertinggal seperti ini kita buang. Oke. Nah, karena ini juga sudah ada cabang tersier yang tinggal meneruskan untuk menjadi cabang tersier dari tunas air ini. Jadi ada tunas air yang tumbuhnya bagus dan bisa untuk kita jadikan cabang tersier. Nah, contohnya seperti ini. Jadi di tahap seperti ini kita juga harus menyeleksi. Ini terlalu tertinggal, kita buang. Oke, seperti itu. Jadinya nanti seperti apa untuk pembentukan cabang seperti ini. Nah, itu udah nggak ada daunnya di setiap pangkal cabangnya. Jadi fungsinya juga untuk mengurangi kelembapan. Di pohon ini atau di kebun ini saya baru aplikasikan PSB dan NPK Ponska. Ini NPK Ponska baru saya berikan 1 sendok makan sekali 1 bulan. Karena ini umurnya juga baru 1 bulan lebih sedikit ini untuk pohon ini. Dan pupuk rutinnya adalah menggunakan PSB. Seminggu 2 kali, hari Rabu dan hari Minggu di saya. Kawan-kawan bebas memilih harinya. Tetapi inilah yang saya bahas adalah yang saya perlakukan pada pohon ini, pada varian ini. Jadi saya sedang bahas pohon ini. Di pohon yang lain atau di kebun saya lokasi 1 dan lokasi 3 juga ada yang selang-seling menggunakan POC dari urin kelinci. Tetapi yang saya bahas pohon ini baru menggunakan PSB. Dan NPK Ponska Plus baru 1 kali di awal penanaman. Nanti 1 minggu kemudian baru kita berikan lagi 1 sendok makan. Kita timbun di sekeliling pohonnya situ. Dan ini PSB yang kita gunakan. Kita stok PSB dalam jumlah yang banyak karena kebutuhan di kebun ini cukup banyak untuk kebun lokasi 2 ini. Sampai di greenhouse yang di atas sana. Jadi masih kita mainkan menggunakan PSB. Sampai ujung-ujung sana. Jadi fungsi membuang daun ini adalah untuk mengurangi kelembapan serta memfokuskan nutrisi kepada cabang tunas air yang akan kita jadikan sebagai cabang tersier. Setelah panjang sekunder ini sesuai dengan yang kita inginkan, ini panjangnya 1,5 meter ya dari ujung sana sampai ke sini, ini 1,5 meter. Setelah sampai batas sini kita potong ketika masih kecil tuh, kita hentikan supaya pertumbuhan berpindah ke cabang-cabang tunas air yang sedang kita buat nantinya untuk kita tunjuk sebagai cabang tersier. Jadi kalau ingin membuahkan anggur dalam jumlah yang banyak, yang pertama harus dilakukan adalah perbanyak dulu cabang tersier. Kemudian berikan pemupukan rutin di fase vegetatifnya dan aplikasikan pupuk generatif sebelum dilakukan pemangkasan pembuahan. Dan perawatan rutin fungisida dan insektisida untuk menghindari serangan jamur dan hama.
Sekian dulu, semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi kawan-kawan semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.